Ready, go! Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, syukurlah, puji Tuhan kalau kabarnya baik-baik saja. Sebelumnya Ibu mau tanya, kamu semua sudah sarapan pagi? Oke, mantap kalau sudah sarapan pagi. Ibu sangat senang jadi kamu siap untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu minta anak-anak semua untuk berdiri karena kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Oke, kita mulai berdoa. Silakan ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, pertama-tama kami ucapkan rasa syukur dan berterima kasih banyak atas segala rahmat dan penyertaan-Mu hingga saat ini dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan aktivitas kami sebagai pelajar. Berikanlah terang Roh Kudus-Mu agar kami bijaksana dalam memahami materi yang diajarkan. Semoga Engkau ya Tuhan memberkati sepanjang kegiatan kami berlangsung. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Tema kita pada hari ini yaitu tentang Yesus sahabat anak-anak. Oke, tujuan pelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kembali isi pokok kisah Yesus memberkati anak-anak dengan bahasa sendiri secara runtun. Jadi Ibu minta kalian agar bisa menceritakan kembali bagaimana isi pokok kisah Yesus memberkati anak-anak itu. Itulah yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 sikap Yesus dalam kisah tersebut dan menjelaskan maknanya bagi kehidupan mereka. Oke. Tujuan yang ketiga itu kita diminta untuk mampu menyebutkan minimal 3 contoh perilaku konkret meneladani Yesus sebagai sahabat di rumah dan di sekolah. Jadi kita harus bisa menyebutkan 3 contoh perilaku konkret meneladani Yesus. Oke, tujuan yang keempat yaitu peserta didik mampu membuat dan mempresentasikan poster sederhana atau digital tertentu. Yesus sahabatku yang memuat gambar dan kalimat ajakan meneladani Yesus. Nah, itulah ajakan untuk kita dan bagaimana tujuan pembelajaran kita. Semoga adik-adik dapat memahami ada 4 tujuan pembelajaran ini. Semoga juga adik-adik dapat melakukan 4 tujuan pembelajaran ini. Oke, baik. Sebelumnya kita menggali pengalaman hidup. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu mau tanya, siapakah sahabatmu yang paling sering menolongmu saat kamu kesulitan? Apa yang biasa dia lakukan untukmu? Oke? Kira-kira siapa yang sering menolong atau sering ada di saat kamu dalam susah maupun duka? Dan apa yang biasa dia lakukan untukmu? Apakah dia menolongmu? Ada? Oke, siapa? Oh, dia sering melakukan hal yang membuat kamu merasa terbantu. Oke, baik. Mari kita beri aplaus pada Riani. Nah, yang kedua, pernahkah kamu merasa dihalangi atau dilarang untuk bertemu seseorang yang kamu sayangi? Nah, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu pernah merasa dihalangi, misalnya kamu dilarang orang tua untuk bertemu sahabatmu itu? Ataukah kamu merasa jengkel ketika orang tua melarangmu bertemu sahabatmu? Lalu bagaimana perasaanmu saat itu? Oke, baik. Kalau perasaanmu merasa jengkel atau sedih atau bagaimana perasaanmu, silakan ceritakan. Apakah kamu pernah mengalami rasa seperti itu? Oke, silakan. Wow, bagus sekali ya jawabanmu. Mari kita beri aplaus kepada teman-teman kita. Oke,
Yang pertanyaan yang ketiga, kira-kira siapa yang memeluk atau mengasihimu saat kamu sedih? Bagaimana rasanya dipeluk dengan penuh kasih? Angkat tangan yang tahu. Kira-kira di saat kamu merasa kamu dikasihi sama temanmu, kira-kira siapakah dia yang memelukmu ketika kamu merasa sedih? Lalu bagaimana rasanya dipeluk dengan penuh kasih? Oke, siapa? Oh iya. Oke, mari kita beri aplaus yang meriah pada teman kita. Oke, baik. Nah, pertanyaan keempat, kapan terakhir kali kamu menolong teman atau adikmu seperti sahabat sejati? Apa yang kamu lakukan untuknya? Oke, misalnya kamu ingat dulu padahal kamu waktu itu pernah menolong teman atau adikmu di rumah juga bisa, karena kita menganggap adik itu sebagai sahabat sejati kita yang selalu ada dengan kita dalam sehari-hari. Nah, apa yang kamu lakukan untuknya? Oke, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk teman kita. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, yang terakhir juga, pernahkah kamu mendengar cerita teman atau keluarga dengan sabar? Bagaimana respon mereka setelah kamu mendengarkannya? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Berarti kamu anak baik ya, anak yang sering mendengarkan orang tua, dan orang tua kamu pasti bahagia. Wow, keren sekali ya. Oke, mari kita beri aplaus pada teman kita. Oke, selanjutnya kita melihat sebuah slide di mana Yesus ada bersama anak-anak, bersama orang tua, murid-murid juga. Dan kita melihat kisah ini ada dalam Markus bab 10 ayat 13 sampai 16 di mana yaitu Yesus memberkati anak-anak. Nah, mari kita lihat bersama dan membacakan teks kitab suci ini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab mereka orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke anak-anak, setelah kita melihat gambar Yesus Kristus bersama anak-anak, juga dengan orang tua serta para murid, kita juga telah mendengarkan bacaan kitab suci dalam Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Oke, setelah kita sudah melihat itu semua, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada anak-anak. Nah, kira-kira dari gambar di dalam siapakah tokoh utama? Oke, silakan jawab. Oh, tokoh utamanya Yesus. Ada siapa lagi? Anak-anak, para murid, dan orang tua. Oke, mantap. Mari kita beri aplaus pada teman-teman kita yang sudah menjawab. Nah, dari gambar itu dan cerita dalam Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16, kira-kira apa yang terjadi di sana? Kira-kira mereka sedang buat apa di sana tadi? Ada yang tahu? Oke, silakan. Wah, Yesus lagi menggendong anak-anak. Ada juga yang tahu? Yesus memarahi para murid. Oke, mantap. Ada lagi? Ada orang tua dari anak-anak.
Oke, mari kita beri tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana reaksi Yesus saat murid melarang anak-anak? Setelah kita membacanya tadi, kira-kira apa yang Yesus katakan atau bagaimana perasaan Yesus, cara Yesus mengatasi ketika murid-murid melarang anak-anak? Oke, bagus sekali ya. Yesus memarahi murid-murid karena melarang anak-anak. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira apa pesan penting dari kisah ini? Mantap. Mari kita beri tepuk tangan karena kita sudah menjawab keempat pertanyaan yang Ibu sudah berikan tadi. Oke, selanjutnya, agar kita memahami kisah Markus bab 10 ayat 13 sampai 16, mari kita melihat tentang tiga bagian inti dari bacaan kitab suci tadi. Yang pertama itu orang tua. Isi pokok dalam kitab suci itu ada orang tua, murid-murid Yesus. Jadi orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus dengan penuh harapan agar Yesus menjamah dan memberkati anak-anak tersebut. Nah, dalam budaya Yahudi, mereka itu menjamah. Berarti meletakkan tangan untuk memberikan berkaitan dengan ilahi yang diyakini akan melindungi dan memberi kebahagiaan seumur hidup kepada anak-anak. Nah, yang kedua, murid-murid Yesus justru melarang dan memahami orang tua tersebut karena mengira anak-anak akan mengganggu Yesus yang sedang sibuk melayani orang banyak. Mereka salah paham terhadap hati Yesus yang sebenarnya sangat mengasihi anak-anak, sehingga tindakan ini menunjukkan kurangnya pemahaman mereka akan karakter Yesus. Dan yang ketiga, Yesus menunjukkan 3 sikap kasih yang luar biasa, di mana ia marah kepada murid-murid karena melindungi hak anak-anak untuk datang kepadanya. Kemudian memeluk semua anak yang kasih sayang, yang tulus, dan terakhir memberkati mereka dengan meletakkan tangan di kepala masing-masing anak sebagai tanda kasih dan perlindungan ilahi. Oke anak-anak, itu agar kita dapat memahami kisah Markus bab 10 ayat 13 sampai 16, agar kita tidak memikirkan bahwa mengapa Yesus marah, mengapa orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus, dan mengapa Yesus menunjukkan 3 sikap kasih yang luar biasa. Marah itu adik-adik bukan berarti Tuhan Yesus tidak senang dengan para murid, namun karena Tuhan Yesus itu melindungi hak anak-anak untuk datang kepadanya. Karena anak-anak itu ibaratkan mereka itu adalah orang yang polos dan mereka pantas untuk hidup dalam kerajaan surga. Oke, baik. Mari kita mendalami kitab suci dari Injil Markus bersama-sama, dan setelah itu kita sambil berdiskusi bersama kelompok. Ibu bagi kelompok kira-kira berapa kelompok Ibu bagi? 4 kelompok ya? Oke, baik. Karena kita ada 20, jadi Ibu bagi 4 kelompok. 1 kelompok 5 orang, silakan duduk masing-masing kelompok. Oke, sudah? Oke, mari kita menyimak lagi kisah ini, di mana Yesus memberkati anak-anak Markus, anak-anak di mana terdapat dalam Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Nah, kita baca lagi sekali lagi. Mungkin anak-anak mau baca teks kitab suci ini? Oke, silakan baca. Oke, terima kasih karena cara membacamu sangat bagus. Mari kita beri tepuk tangan kepada teman kita yang sudah membacakan Injil kitab suci dalam Markus ini. Oke, Ibu baca sekali lagi ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku.
Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, yang memberkati mereka. Oke anak-anak, kita sudah baca Injil Markus bab 10 ayat 13-16. Ibu telah meminta salah satu dari kalian sudah membacakannya, begitu pula ibu membacakannya ulang. Sebelumnya ada pertanyaan untuk dikerjakan dalam kelompok. Nah, 3 pertanyaan ini ntar bisa kita diskusikan bersama-sama dalam kelompok, dan nanti kita bisa menjawab dan saling berargumen. Oke, pertanyaan yang pertama silakan dicatat, yaitu yang pertama, apa isi dari kisah dalam Markus bab 10 ayat 13-16? Mohon jangan ribut ya, kalau ribut nanti ibu suruh minta ke depan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Diam ya. Sudah catat pertanyaan pertama? Oke, ibu ulangi sekali lagi kalau belum ya. Kira-kira apa isi dari kisah dalam Markus bab 10 ayat 13-16? Sudah? Oke, kalau sudah. Dan pertanyaan kedua, bagaimana sikap Yesus dalam kisah Markus bab 10 ayat 13-16? Ibu ulangi lagi. Makanya jangan ribut ya. Bagaimana sikap Yesus dalam kisah Markus bab 10 ayat 13-16? Apakah dia senang? Apakah dia marah? Apakah dia sedih? Silakan nanti kamu berdiskusi bersama teman-teman. Nah, pertanyaan ketiga, kira-kira apa pesan utama dari isi cerita tersebut? Kira-kira apa pesan yang menurut kalian ini? Wah, ini pesan untuk cerita dalam Markus tadi. Kamu harus tulis di lembar jawaban kamu, biar kita diskusi sama-sama. Sudah? Oke, syukur kalau sudah. Silakan kerjakan. Ibu tunggu waktu kerjanya selama 15 menit ya. Setelah itu, masing-masing kelompok menjawab pertanyaan itu sesuai apa yang sudah dikerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah, kita diskusi bersama-sama. Oke, selanjutnya anak-anak, kita masuk kepada membuat poster tentang Yesus sahabatku. Kamu buat secara manual atau digital. Sebelumnya kalau ada HP bisa gunakan HP. Kalau tidak bisa digambarkan saja. Oke, kalau sudah kerjakan itu, kita diminta untuk presentasikan posternya ntar ya. Oke. Oke, baik. Sesudah kita sudah membuat poster serta kita sudah mempresentasikannya, sekarang Ibu memberi tugas untuk membuat refleksi singkat terkait pelajaran yang sudah dijabarkan, yaitu dengan tulis satu sikap Yesus dan satu aksi nyata. Setelah kamu sudah tulis semua itu, setelah itu Ibu menyuruh kalian untuk membacakan refleksi yang sudah ditulis. Jangan ribut ya, silakan kerja masing-masing. Tulis satu sikap Yesus dan bagaimana aksi nyatanya kalian setelah kamu sudah mendapatkan pelajaran ini. Ada yang sudah? Oke, silakan maju ke depan yang sudah. Mari kita beri aplaus kepada teman yang sudah.
Oke, nama kamu siapa? Riana. Oke, silakan baca refleksi yang sudah kamu tulis. Oke, mari kita beri aplaus pada teman kita Riana. Wow, refleksinya sangat bagus ya, tingkatkan lagi. Dan bagi teman-teman yang belum, nanti ada kesempatan lagi kita suruh maju ke depan ya. Oke. Oke, baik anak-anak. Dari pelajaran kita tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pelajaran hari ini mengajarkan bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak dengan menunjukkan 3 sikap kasih luar biasa. Ia marah kepada murid-murid yang melarang anak-anak datang kepadanya karena ingin melindungi hak mereka. Mereka memeluk semua anak-anak tanpa memilih-milih sebagai tanda kasih yang tulus dan hangat, serta memberkati mereka dengan tangannya sendiri. Untuk memberikan berkat ilahi bagi kehidupan yang bahagia, kisah ini mengungkapkan bahwa anak-anak adalah prioritas utama Yesus, sebagaimana ia tegaskan bahwa kerajaan Allah milik orang-orang yang seperti anak kecil. Jadi, anak-anak itu hal yang paling utama ya. Dan bagi Yesus mereka itu adalah pemilik kerajaan Allah. Karena anak-anak itu sangat polos, mereka belum tahu apa-apa. Jadi mereka selalu jujur. Dan itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa mereka itu adalah milik orang-orangnya. Milik kerajaan Allah. Oke, sementara murid-murid awalnya salah paham dengan mengira anak-anak mengganggu Yesus yang sedang sibuk. Nah, beda halnya dengan murid-murid. Bahwa murid-murid ini pasti selalu memikirkan bahwa anak-anak itu merasa mengganggu. Tapi bagi Yesus, anak-anak Allah itu adalah hal atau prioritas yang paling utama dalam memiliki kerajaan Allah. Oke, teladan kasih Yesus dapat kita praktikan sehari-hari. Seperti berbagi dengan adik di rumah, menolong teman di sekolah, atau mendengarkan orang tua dengan sabar. Karena Yesus menerima setiap anak tanpa pilih kasih dan mengajak kita semua untuk datang kepadanya dengan hati polos seperti anak kecil. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selanjutnya, Ibu berterima kasih karena anak-anak sudah berpartisipasi, bahkan sudah mendengarkan dengan baik, menyimak, dan sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu, bahkan membuat poster tentang tema Yesus itu sahabat anak-anak. Kalian sungguh luar biasa hari ini. Semoga hari ini juga ketika kita sudah mendengar, sudah melakukan, kiranya kita semua menyerap materinya dan menjadi bekal bagi masa depan. Oke, baik anak-anak, Ibu minta kita semua untuk berdiri karena kita sudah selesai pelajarannya. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus, sahabat terbaik anak-anak, terima kasih hari ini karena kami belajar. Engkau marah untuk menjaga kami dari halangan. Engkau memeluk kami dengan kasih yang tulus dan hangat. Engkau memberkati hidup kami dengan tangan-Mu yang suci. Maafkan kami jika kadang menjadi seperti murid-murid yang melarang anak-anak datang kepadamu. Bantu kami meneladani Engkau menjadi sahabat yang melindungi teman adik, sahabat yang mengasihi tanpa milih-milih, dan sahabat yang memberi kebaikan kepada semua. Biarkan kami selalu boleh datang kepadamu dengan hati polos, seperti anak kecil. Berkatilah keluarga dan sekolah kami, dalam nama Yesus Kristus, sahabat anak-anak selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pulang. Semoga apa yang sudah dapat hari ini kiranya dapat menjadi bekal yang baik untuk masa depan kalian. Oke, sama-sama. Dadah, Ibu pulang ya.